좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya hukum bisnis itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui sebenarnya pengertian dari hukum bisnis itu sendiri. Saya membawa salah satu pendapat dari seorang ahli, yaitu Dr. Johannes Ibrahim SHM. Dia berpendapat bahwa hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya di bidang perdagangan. Nah, lalu apa sih bedanya hukum bisnis itu dengan hukum perdagangan? Bukannya sama-sama mengatur perdagangan saja? Nah, tentu saja itu berbeda. Jika kita melihat secara luas, hukum pedagang atau hukum dagang, dia itu hanya membahas soal perdagangan saja. Dia tidak membahas secara luas. Nah, berbeda dengan hukum bisnis. Selain dia membahas perdagangan, dia juga membahas regulasi perusahaan, hak kekayaan intelektual, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi ataupun bisnis. Jika kita berbicara tentang hukum bisnis, tentu saja kita harus berbicara juga tentang hukum privat dengan hukum publik. Lalu apa sih bedanya hukum privat dengan hukum publik itu? Hukum privat itu yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara manusia satu dengan manusia lainnya, ataupun antara orang lain dengan badan hukum. Biasanya hukum privat itu meliputi hukum perdata dengan hukum dagang. Berbeda dengan hukum publik. Hukum publik itu adalah hukum yang mengatur interaksi sesama warga negara dan negara, serta kepentingan umum. Baik, pertama-tama kita perlu bahas terlebih dahulu tentang apa sih sebenarnya itu hukum publik. Nah, di hukum publik itu ada 3 undang-undang yang mengikutinya. Yang pertama, Undang-Undang Keuangan Negara, atau bisa disebut dengan fiskal. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Perbendaharaan Negara, atau biasa disebut dengan moneter. Dan yang terakhir itu adalah Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan. Nah, dari ketiga itu tentu saja kita akan membahas satu-satu persatu. Pertama, tentu saja kita bahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu fiskal. Kenapa harus ada fiskal itu? Nah, fiskal sendiri adalah segala urusan yang berkaitan dengan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintah sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran berbagai program-program pemerintahan. Tentu saja program-program tersebut sangat baik untuk masyarakat. Nah, lalu apa sih tujuan dari kebijakan ini? Tujuan dari kebijakan fiskal ini tidak lain adalah menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong investasi yang ada di negara ini. Tapi kalau kita melihat dari segi neraca, jenis kebijakan fiskal itu terbagi dalam 4. Pertama, kebijakan fiskal seimbang. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Dan yang terakhir adalah kebijakan fiskal dinamis. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari 4 kebijakan fiskal ini? Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Fungsinya itu menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara agar negara tidak punya terlalu banyak hutang, terutama hutang luar negeri. Nah, lalu yang kedua itu adalah kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Fungsinya itu tentu saja untuk mencegah terjadinya inflasi atau penurunan nilai mata uang kita terhadap dolar. Nah, yang ketiga itu adalah kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari yang surplus, di defisit itu pengeluaran kita itu lebih banyak dibandingkan pendapatan negara. Nah, tapi ini tentu saja ada kegunaannya tersendiri, yaitu berguna untuk mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Salah satu contohnya itu utang luar negeri. Karena tadi kita sudah membahas sebenarnya apa sih itu kebijakan fiskal, sekarang kita itu membahas yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri adalah serangkaian upaya yang dilakukan bank sentral
untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utamanya dari kebijakan ini tentu saja untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kebijakan moneter dapat dicapai dengan mengatur pasokan uang yang beredar sehingga tidak berlebihan ataupun kekurangan. Salah satu instrumen kebijakan moneter itu menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tentu saja itu dilakukan oleh bank sentral.